Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikannya dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Nabi tiba di Madinah atau Yasrib, membeli lahan yang selama ini dipakai untuk mengeringkan kurma seharga 10 dinar dari dua orang yatim dari Bani Najjar, yaitu Sahal dan Suhail. Lahan itu adalah tempat pertama kali onta tunggangan Nabi Muhammad SAW berhenti di Madinah. Dalam pembangunan masjid itu, Rasulullah SAW ikut serta secara langsung membuat dinding lumpur di atas pondasi batu, memasang pelepah kurma yang digunakan untuk menutup sebagian atap bangunan itu. Awalnya masjid ini memiliki 3 pintu yang menghadap Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama di Baitul Maqdis, sebelum diubah menghadap Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Pada awalnya masjid ini berukuran 30 meter kali 35 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu sholat Isya diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami. Kubah yang ada saat ini dibangun pada tahun 1818 Masehi oleh Sultan Utsmaniyah Mahmud II dan dicat hijau pada tahun 1837, dan sejak saat itulah kubah tersebut dikenal dengan kubah hijau. Bangunan utama yang ada di sekeliling Masjid Nabawi adalah pemakaman Jannatul Baqi. Lokasi rumah Nabi awalnya berada di samping masjid, dan di sanalah Nabi wafat dan dimakamkan di ruang Aisyah. Ketika Nabi Muhammad wafat, para sahabat berunding di mana Nabi akan dimakamkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberitahu, Nabi pernah bersabda bahwa para nabi dimakamkan di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Maka Nabi Muhammad SAW pun dimakamkan di kamar yang menjadi ruang bagi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abu Bakar sakit, ia juga meminta izin Aisyah agar bisa dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah setuju. Umar bin Khattab, khalifah kedua, juga mengajukan permintaan yang sama, dan Aisyah yang merupakan anak Abu Bakar juga mengizinkan. Perluasan masjid selama berabad-abad membuat kamar, makam, bangunan di samping masjid kini menjadi bagian dari masjid. Kubah hijau yang terkenal kini terletak di atas kamar itu. Seiring ditemukan listrik sekitar tahun 1878 oleh Thomas Alva Edison, tak lama berselang, pada tahun 1909, Masjid Nabawi menjadi salah satu area yang terang benderang di Jazirah Arab karena telah menerima pasokan dan instalasi lampu listrik. Keindahan masjid ini ada pada teknologi, arsitektur, pengelolaan, efisiensi dan presisinya, mulai dari interior sampai bagian luarnya. Mulai dari dalam gedung hingga ke halaman dan atap gedung, masjid ini dipenuhi berbagai ornamen yang memanjakan mata. Dari ukuran dan tinggi kubah dan menara, halaman dan kanopi, atap dan langit-langit, serta sistem pengeras suara, sistem pendingin, dinding dan lantai, pintu dan tangga, pilar bahkan karpet, semuanya mengandung keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Masjid ini memiliki setidaknya 41 gerbang. Beberapa gerbang memiliki pintu 1, 2, 3 atau bahkan 5. Di atas setiap pintu terdapat plakat batu dengan aksara Arab, "Masuklah dengan damai dan aman."
diambil dari surat Al-Hijr ayat 15:46. Jumlah keseluruhan pintunya adalah 85. Al-Raudah ini adalah taman yang terletak di antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, dicatat dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, antara rumahku dan mimbar ada potongan taman dari surga. Luas Ar-Raudah adalah 330 meter persegi dengan panjang 22 meter dan lebar 15 meter. Ar-Raudah terbuka bagi pengunjung dengan waktu terpisah untuk kunjungan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Biasanya pengunjung melakukan salat sunnah di sana sebelum mengucapkan salam ke arah makam Nabi Muhammad SAW. Dengan perluasan dan renovasi Masjid Nabawi, Ar-Raudah kini dihiasi dengan dekorasi seperti karpet dan berbagai ornamen. Komplek bangunan dan halaman Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah ini dilengkapi dengan 250 payung konvertibel atau otomatis yang dipasang untuk melindungi jemaah dari cuaca panas dan hujan. Setiap payung dilengkapi dengan sistem pengairan tersendiri dan bisa melindungi sekitar 230.000 jemaah, menutupi ruang seluas 143.000 meter persegi. Pada pinggiran payung terdapat material pita berwarna biru yang memiliki fungsi menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Payung ini memiliki ketinggian berbeda saat dibentangkan. Ada yang tingginya 14,4 meter dan lainnya 15,3 meter. Bila payung ini dilipat, maka tingginya mencapai 21,7 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka payung sekitar 3 menit. Teknologi canggih lainnya yaitu adanya 436 kipas semprot yang dipasang di sisi payung. Setiap kipas dilengkapi dengan 16 output yang dapat menyemprotkan air. Kipas akan menyemprot 200 liter air per jam. Tak hanya menyemprotkan air, kipas angin di payung ini juga berfungsi melembabkan udara luar untuk kenyamanan jemaah saat berada di Masjid Nabawi. Demikian napatilas dari Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, Juli 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.